Rama. Halo. Assalamualaikum Mas Rama. Waalaikumsalam Mas Niko, silakan. Oke. Makasih udah datang lagi nih. Siap. Mudah-mudahan ada yang bisa kita sharing-sharing lagi hari ini. Kemarin gimana, udah mulai pendirian perusahaannya? Iya, jadi kemarin itu saya udah mulai pendirian PT, sekarang juga udah jadi perusahaannya nih. Oke. Gitu. Nah, jadi masuk ke konsultasi saya pada hari ini berkaitan dengan setelah saya mendirikan PT, itu kewajiban-kewajiban saya apalagi sih Mas Rama? Oke, berarti kemarin udah ada pengalaman untuk pendirian PT-nya ya? Iya. Dari yang saya jelaskan atau yang kita sharing kemarin itu kan ada Mas Niko proses sendiri atau proses menggunakan jasa perizinan. Betul. Nah, kemarin Mas Niko jadinya proses sendiri atau menggunakan jasa perizinan? Pakai jasa perizinan itu, Oke, jadi kan? biar nggak ribet ya kan. Oke, ternyata pas ditimbang-timbang, dihitung-hitung, lebih mudah dan lebih murah ya. Betul, lebih efektif dan lebih efisien juga gitu. Ini sebelum kita lanjut ke yang Mas Niko tanya, saya pengen tahu dulu kemarin prosesnya gimana gitu. Jadi itu cepat prosesnya, Mas? Cepet 3 hari, nggak nyampe 3 hari udah jadi itu. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, dari hasil sharing kita bisa bermanfaat buat usaha Mas Niko. Iya, Nah, di sini pada saat usaha Mas Niko, perusahaan Mas Niko udah berjalan, itu memang ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Terutama yang namanya usaha itu kan menjual barang dan jasa. Pada saat menjual barang dan jasa, Mas Niko harus mendelivery apa yang Mas Niko jual terhadap konsumen Mas Niko. Betul. Otomatis trust, kepercayaan itu harus dijaga. Itu menjadi tanggung jawab Mas Niko terhadap klien-klien Mas Niko. Selain itu, harus juga menjaga kepercayaan negara terhadap Mas Niko. Oh, betul. Caranya gimana? Nah, setiap perusahaan yang udah berdiri ada kewajiban Pajak. administrasi, betul, Oh, perpajakan. Perpajakan itu buat perusahaan tuh ada beberapa jenis ya. Ada PPh 29, PPh 25, PPh 26. Oke. Itu sebelum masuk ke penjelasan tentang pajak itu, Oke. apakah semua perusahaan walaupun dia masih baru itu udah berkewajiban pajak, Mas? Wajib pajak. Oh, gitu. Semua perusahaan walaupun baru wajib pajak. Nah, sebenarnya tidak hanya perusahaan, kita pada saat berjalan usaha bisnis perorangan pun itu udah wajib pajak karena setiap pribadi yang mempunyai NPWP, nomor pokok wajib pajak itu harus wajib membayarkan pajak sesuai penghasilannya, sesuai apa yang dia dapat. Karena pajak juga kembali ke kita. Iya. Dan NPWP itu kan salah satu persyaratan juga kalau kita mau buat perusahaan ya. Betul. Kemarin kan ya ditanya. Iya, Nanti pada saat NPWP pribadi udah jadi, keluarlah NPWP perusahaan. Oh, gitu. Nah, jadi kalau bikin PT itu sekarang Mas Niko udah punya PT, wajib pajaknya tuh pajak perusahaan, PT-nya Mas Niko, dan pajak pribadi Mas Niko. Nah, kemarin pada saat pembuatan itu pasti pertamanya itu statusnya tuh non pengusaha kena pajak. Jadi yang paling utama secara garis besar itu di perusahaan itu baik CV, PT ada 2 tipe. Yang pertama non pengusaha kena pajak, yang kedua pengusaha kena pajak. Berbedanya apa? Pada saat berstatus pengusaha kena pajak itu ada berkewajiban untuk memasukkan setiap penjualannya itu PPN dan PPN barang mewah. Gitu. Untuk sekarang statusnya perusahaan Mas Niko masih non PKP ya? Iya, Betul. masih belum. Itu untuk non PKP itu belum berkewajiban seperti PKP, tetapi sudah wajib pajak terhadap penghasilannya. Di mana setiap 1 tahun sekali maksimal itu harus lapor. Januari sampai Desember omsetnya berapa? Maksimal di April setahun selanjutnya itu harus sudah lapor. Oh, gitu. Itu omset ya? Pelaporan omset selama setahun ya? Betul, selama setahun. Kadang orang-orang tuh aduh pusing bayar pajak mahal. Iya. Itu karena mereka tidak mengalokasikan. Makanya di perusahaan itu masalah keuangan itu penting dan harus disiplin. Oh, betul. Jadi kan setiap penghasilan itu udah pasti ada alokasi untuk pajaknya. Nah, itu dialokasikan, jangan sampai berpikiran nanti aja udah bayar pajaknya nanti.
nanti pas bayar pajak kaget uangnya nggak ada. Nah biasanya hal seperti itu yang bikin orang tuh berat sama pajak. Padahal sebenarnya kalau dijalankan dengan disiplin nggak berat gitu. Nah biasanya kalau misalnya kita masih baru nih, itu misalnya kita mau menentukan harga ya kan untuk servis atau produk yang mau kita jual gitu kan. Itu dialokasikan ke pajaknya itu berapa persen kira-kira Mas? Untuk pajak, kalau misalkan sudah pengusaha kena pajak ya yang tadi PKP, itu kadang klien-klien Mas Niko tuh ada yang harus menggunakan faktur pajak. Itu kalau misalkan menggunakan faktur pajak, maka PT Mas Niko harus diregistrasi untuk sebagai pengusaha kena pajak dulu. Itu kalau sudah PKP itu wajib ada PPN senilai 11%. Lalu PPH itu tergantung dari PPH yang dipilih sama Mas Niko. Nanti mungkin kita bahas detail ya tentang PPH itu jenis-jenisnya apa saja. Ada yang 2%, ada yang 5%, gitu. Dan sehingga nanti pada saat SPT tahunan itu biasanya ke PPH. Itu nanti dilihat kurang bayarnya berapa, setelah dihitung omset dan penghasilannya, nanti harus bayar sebelum tanggal 30 April dan lapor. Terus kalau yang tadi PPN itu setiap bulan wajib lapor. Oh gitu. Setiap bulan wajib lapor tuh. Betul, PPN itu nilainya 11%. 11% dari nilai DPP kita, harga jual kita. Bukan dari HPP ya. Bukan HPP ya, dari harga jual ya. Betul, karena kalau HPP itu belum termasuk profit kita dan yang lainnya. Kalau misalkan PPN itu dihitungnya dari harga jual kita ditambah 11%. Oh gitu, oke. Itu kan ibaratnya kita misalnya perusahaan baru nih, belum ada penghasilan. Nah itu gimana tuh? Oke, yang namanya perusahaan juga kan kadang naik turun nih. Mungkin di awal-awal lagi nyari omset nih, ternyata belum ada hasil, itu tetap kita wajib lapor pajak. Walaupun belum ada hasil. Betul, tapi lapornya kalau nggak ada hasil berarti nihil. Iya. Jadi lapornya nihil. Jadi kalau kita belum ada hasil bukan berarti menghilangkan kewajiban kita untuk lapor pajak. Betul. Kita tetap harus lapor pajak, tapi memang harus dibuktikan bahwa memang belum ada penghasilan, nihil gitu. Nah, biasanya kan perusahaan baru itu kita nge-hire keuangan paling cuma ibaratnya ngurusin keuangannya doang nih. Karyawan gitu. Betul. Ya kan. Dan kadang dia juga belum terlalu ngerti untuk soal perpajakan kayak gitu. Sebenarnya ada nggak solusinya kalau misalnya kayak jasa gitu, penyedia jasa yang ngurusin untuk pelaporan pajak itu ada nggak Mas? Ada beberapa konsultan pajak banyak Mas. Dia membuka untuk jasa pengurusan mulai dari pelaporan, mulai dari pengarsipan, ada yang mulai dari perhitungan neraca laba ruginya itu ada. Itu dari apa namanya? Per bulan juga bisa? Per bulan apa tahunan itu? Jadi kan yang tadi saya jelaskan ada non PKP dan ada PKP. Ada non pengusaha kena pajak dan ada pengusaha kena pajak. Kalau misalkan pengusaha kena pajak itu wajib lapor 1 bulan sekali. Otomatis ada yang harus per bulan. Tapi kalau misalkan non pengusaha kena pajak itu maksimalnya 1 tahun sekali harus lapor. Maka 1 tahun sekali harus menggunakan jasa itu kalau misalkan memang belum bisa meng-hire untuk khusus ya karyawan pengurus pajak. Iya. Berarti kalau misalnya yang jasa pengurusan pajak itu dari pihak pengusahanya ngasihin apa itu? Ngasihin laporan keuangan aja ya? Laporan keuangan, betul. Cuma ada neraca ibaratnya pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, betul, gitu. Kayak gitu. Terus sama mutasi-mutasi rekeningnya. Oh gitu. Nanti itu yang ngurusin dari pihak penyedia jasa itu ya? Betul. Dia yang hitung sampai akhirnya wajib pajaknya berapa. Oh gitu. Sampai nanti dibuatin SPT-nya, terus billingnya harus bayar kemananya di info. Itu udah praktis banget ya, berarti ya. Betul. Udah ada penyedia jasa gitu ya? Iya, memang. Jadi sekarang tuh sebenarnya ya pengusaha kayak Mas Niko dan teman-teman ini kan lebih mudah gitu. Ya. Dan itu range harganya untuk kayak apa, untuk penyedia jasa seperti itu kira-kira berapa Mas? Macam-macam sih Mas. Macam-macam ya. Ada yang
mulai dari 1 juta, 1.500.000, 3 juta, bahkan lebih, tergantung dari tingkat kesulitan si perusahaannya ini. Oh gitu. Terus tergantung dari total kuantitas transaksi perusahaannya ini. Oh gitu ya. Oke, siap. Berarti itu tadi untuk soal pajak clear ya mungkin dari pembahasan, atau ada tambahan lagi? Soalnya sih masih banyak Mas yang tentang pajak tuh, hanya nanti enaknya tuh pas waktunya lebih panjang terus kita bedah Mas contoh. Oke. Mungkin nanti next kita ngobrol lagi tentang pajak ya. Ya, kalau sekarang secara garis besarnya itu kewajiban Mas Niko sebagai pelaku usaha yang punya perusahaan udah kebayang ya. Yang pertama ya kewajiban seperti biasa usaha lah, administrasi, terus pelayanan klien, pelayanan customer, dan buat administrasi utama itu masalah pajak. Pajak ini bukan hanya untuk perusahaan tapi untuk pribadi juga. Gitu. Berarti setelah kita simpulkan tadi ya Mas, setelah saya udah punya PT, yang harus saya lakukan adalah tadi ngurusin usaha saya tentunya ya. Betul. Terus yang paling penting lagi adalah membangun kepercayaan terhadap negara, yaitu dengan wajib pajak itu ya. Betul, dengan wajib pajak. Berarti itu udah clear. Mungkin nanti pembahasan tentang pajaknya kita bahas di lain kesempatan. Betul, mungkin nanti kita bahas yang lebih detailnya tentang mulai dari PPh 21 tuh buat karyawan-karyawan Mas Niko gimana, untuk perusahaan perlakuannya. Terus untuk PPh 29 itu apa, PPh 25, 24, terus dari perusahaan Mas Niko ini sebenarnya dengan status sekarang PPh berapa yang harus dipakai, kayak gitu-gitunya kita bahas next yang lebih detail. Nanti kita mungkin nanti di ruang kerja saya supaya bisa kita sambil coret-coret. Oke. Siap. Ya udah Mas Tama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.